Bagai mimpi yang menjadi kenyataan, Cakra Khan tak pernah menyangka jika ia dipinang secara langsung oleh Siti. Pasalnya, Siti Nurhaliza sangat mencintai Cakra lewat suaranya yang kerap ia dengarkan di Malaysia. Begitu pula dengan Cakra yang mengidolakan Siti sejak namanya belum dikenal seperti sekarang ini. Pastinya ini merupakan kembali lagi yang saya tidak pernah sangka sama sekali karena pertama kali waktu Instagram buat dia baru bikinin 4 hari udah lumayan, udah hampir 5.000 followersnya. Jadi kayak, wow ternyata anakku bakatnya ke sini gitu kan. Jadi apa ya, karena kan dia lihat kegiatan aku lihat punya butik, di mana aku punya butik kan aku promoin sendiri. Jadi aku lagi sering photoshoot gitu kan, sampai sebulan tuh aku 2 kali photoshoot gitu kan. Sibil merhatiin dan pada akhirnya setiap aku foto aku lihat, kok Sibil kayak foto keluarga dia tuh yang bisa begini, yang kayak dia pakai eyeshadowku terus Sibil lihat dong eyeshadow dia ngasih lihatnya tuh begitu yang kayak model banget akhirnya oke, sekarang aku bikinin akun Instagram buat yang ternyata sambutannya lumayan baru bikin 4 hari yang lalu ternyata followersnya banyak banget gitu kan jadi emang ya kaget-kaget sih yang perkembangan anak dan Sibil itu sangat bukan aku dan Mas Hanung gitu loh maksudnya kita berdua tuh bukan tipe yang centil-centil gitu nggak tahu mungkin Mas Hanung kali ya tapi jelas bukan aku sih jadi kaget-kaget aja ngeliat anak kayaknya aku tuh pengen anak kayak aku yang cewek tapi nggak terlalu cewek banget pakai sepatu cats yang apa tapi Sibyl tuh yang sangat princess ballerina gitu-gitu. Ragam cerita hadir setiap harinya di keluarga Saskia Adia Mega. Cerita yang juga akan singgah pada keluarga Zumi Zola. Istrinya, Shirin, kini tengah hamil 7 bulan. Tidak lama lagi Zumi Zola dan istri tercinta akan kehadiran buah cinta mereka. Tapi kebahagiaan ini harus terbagi dengan kesibukannya. Mau tidak mau, Zumi Zola pun harus menghabiskan banyak waktu di Jambi, tempat ia bekerja. Sementara sang istri justru berada di Jakarta karena kandungannya sempat bermasalah. Lalu, saat ada kesempatan menikmati hari bersama, seperti apa perhatian Zumi Zola pada sang istri dan calon anak pertamanya? Halo pemirsa, saya baru saja buat susu untuk istri saya. Mohon maaf tidak dilihat prosesnya karena dapurnya kotor ya. Ini susu biasa diminum biasanya emang dicampur sama air zam-zam itu buat bayinya itu ya. Kalau kebetulan lagi ada di Jakarta lagi sama istri saya, ya saya buatin gitu karena biasanya dia buat sendiri gitu karena saya di Jambi. Ya, oke. Minum susunya harus diminum karena suaminya yang buat. Wah, itu apa ya namanya? Ada kangennya, ada khawatirnya. Tiap hari juga saya selalu pantau gitu ya, lewat telepon ya. Pengen tahu kondisinya. Wah, ya yang penting itu ya tadi susunya, gizinya cukup, apa segala macam. Cek ke dokter, apa kemarin baru cek darah ya, gitu ya, cek darah juga begitu. Jadi kita selalu pantau dan alhamdulillah istri saya juga memahami lah tugas saya juga di sana, bukannya mudah juga gitu ya. Meski terpisah jarak, tapi tidak ada yang bisa menyekat kebahagiaan mereka. Apalagi saat ini Zumi Zola dan Sherin telah mengetahui jenis kelamin anak mereka yang diprediksi berjenis kelamin laki-laki. Lalu sudahkah Zumi Zola mempersiapkan nama untuk calon anaknya itu? Bener ya? Insya Allah laki-laki. Karena dia sampai belum brojol itu kan, ya udah. Tapi insya Allah sih laki-laki. Dia lihat kemarin kan adik ya di bawah saya kan baru aja ya sebulannya lalu ya nggak nyampe sebulannya lalu itu pengennya apa hanya ya kalau misalnya udah panik udah sakit udah apa ya udah gimana dok yang terbaik udah yang terbaik aja lah udah gitu kan ya, alhamdulillah kemarin dapat ponakan kedua perempuan juga gitu tetap kita persiapkan cuman ini jadi ego saya udah agak besar itu tapi ya udah direstui oleh istri karena nama saya di keluarga saya ada ZZZ saya mau lanjutkan itu gitu karena ponakan saya dua juga tetap ada Z-nya namanya gitu kan ada Zalsya gitu ya
terus yang kedua juga ada Z-nya juga. Terus saya bilang, oh ini berarti emang terakhirnya begitu dari ayah saya ada Zulkifli Nurdin ada Z-nya. Nah berarti insya Allah ini juga ada Z-nya. Cuma nanti apa namanya ya tunggu lahir lah. Pemirsa Salepon Camp, saya dan juga istri saya mohon doanya ya proses kelahirannya ini insya Allah ya ini sudah ke-7 ya 7 bulan. Agustus nanti insya Allah lahir, mohon doanya agar selalu diberikan kesehatan untuk istri saya dan calon bayi kami, kesehatan, keselamatan ya, dan saya mau memberikan yang terbaik. Begitu banyak cerita, ada suka ada duka. Cinta yang ingin ku tulis bukanlah cinta biasa. Cintaku bukan di kertas, cintaku dekat sama, tak perlu dipaksa, tak perlu dicari, karena Sepenggal tembang Bukan Cinta Biasa milik Siti Nurhaliza yang dinyanyikan diva asal negeri jiran dengan cakrakan menjadi gambaran bagaimana dua suara merdu ini akan disandingkan dalam satu lagu yang sama. Dan Kamis kemarin menjadi suatu kebanggaan tersendiri bagi kreatif Indigo Production dan My Music, tempat Cakra bernaung dengan datangnya tamu diva dari Malaysia, Siti Nurhaliza. Maka inilah langkah nyata Siti untuk melamar Cakra menjadi teman duetnya secara langsung. Lalu seperti apa lagu yang akan diusung dalam duet pertama mereka? Benarkah tembang cinta menjadi pilihan utama bagi Cakra Khan dan Siti Nurhaliza? lagu yang bakal kami kolaborasi adalah sebuah lagu yang istimewa. Kalau bisa kita beritahu apa tajuknya. Coba Cakra mungkin bisa jelaskan lagu ini judulnya apa sih? Kebetulan kita juga masih terus mencoba untuk menjiwai lagu ini. Ini baru jumpa, belum praktis lagi. Belum praktis, jadi kita rehearsal di sana nanti langsung kita rekaman. Ya. Jadi ini judulnya apa, kita bocorin sekarang apa jangan nih? Sekarang aja kalau dikit Boleh. Pokoknya intinya kalau judulnya kan kita langsung dicari di Google, bahaya. Pokoknya nah, jadi pokoknya ini tentang sekarang kan masih mood-mood dengan percintaan. Pinangan Siti Nurhaliza terhadap Cakra Khan adalah duet pertama yang akan dilakukan penyanyi asal Malaysia itu dengan penyanyi pria asal Indonesia. Lalu, benarkah hal ini memicu cemburu di hati suami Siti Nurhaliza, Datu Khalid Muhammad Jiwa? Dan mungkinkah Siti harus bersusah payah meminta izin sang suami untuk bisa berduet dengan Cakra? Suami saya sangat menyokong, Datuk K sangat menyokong karier saya. Dia juga senang melihat saya di atas pentas ketika menghiburkan peminat-peminat. Jadi bila dia juga sempat dengar saya menyanyikan lagu Cakra di rumah, di bilik, di mana saja saya suka nyanyi lagu tu. Jadi bila dengar suara Cakra di radio waktu dalam kereta pun dia kata, oh bagus ya, suaranya bagus lagunya. Jadi bila saya bilang, yang Kami nak berduet dengan artis Indonesia, siapa? Cakra Khan. Yang mana yang nyanyi lagu yang dia suka lah, yang my husband suka. Oh, okey bagus. Langsung okey, Pak. Bagai mimpi yang menjadi kenyataan, Cakra Khan tak pernah menyangka jika ia dipinang secara langsung oleh Siti. Pasalnya, Siti Nurhaliza sangat mencintai Cakra lewat suaranya yang kerap ia dengarkan di Malaysia. Begitu pula dengan Cakra yang mengidolakan Siti sejak namanya belum dikenal seperti sekarang ini. Pastinya ini merupakan kembali lagi yang saya tidak pernah sangka sama sekali. Karena pertama kali waktu kita bernyanyi itu di IPM di Singapura. Dan itu pertama kali saya bertemu dengan Kak Siti. Dan seperti bermimpi juga sekaligus langsung bernyanyi. Kak Siti nyanyi lagu Harus Terpisah. Dan habis itu kita ketemu juga di Destiny. Dan sampai sekarang alhamdulillah
Saya nggak pernah jujur, nggak pernah nyangka sama sekali, tapi alhamdulillah ada kesempatan untuk satu kali berkolaborasi dengan Kak Siti. Mungkin semoga tidak bukan sekali, tapi kedepannya ada lagi. Amin. Pemirsa, 60 menit sudah kami menemani Anda untuk hari ini. Dan mulai Senin 2 Juni 2014, kami akan menemani Anda mulai pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di Global TV. Saya Libra Akila, terima kasih dan sampai jumpa.